Perencanaan pembelajaran perlu disusun dengan matang untuk mengarahkan peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan di akhir fase. Memahami capaian pembelajaran sampai menyusun alur tujuan pembelajaran adalah langkah-langkah dalam membuat perencanaan pembelajaran. Langkah terakhir adalah merancang pembelajaran untuk setiap tujuan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang disusun harus bersifat esensial, menarik, bermakna dan menantang, relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Pada video ini, kita akan belajar menyusun modul ajar pada jenjang SLB dengan contoh kelas 6 SDLB yang terdiri dari 2 peserta didik dengan kemampuan yang beragam, yaitu hambatan intelektual dan ADHD. Udin, peserta didik saya, pernah mengambil pisau di kantin dan dibawa ke kelas. Dia belum memahami jika pisau berbahaya bagi dirinya dan bagi orang lain. Adil ketakutan ketika melihat Udin membawa pisau. Melihat kondisi ini, saya merasa peserta didik perlu memahami tentang benda yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga saya harus melakukan asesmen, yang kemudian dari hasil asesmen saya tuliskan pada profil peserta didik. Kemudian, saya pun berniat membuat perencanaan pembelajaran yang bisa mengajarkan peserta didik tentang konsep benda berbahaya. Profil Pancasila yang sesuai dengan mereka adalah mandiri dengan elemen kunci, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Lalu, saya pun merencanakan untuk membuat modul ajar. Bagaimana saya merancangnya? Yuk simak bersama. Modul ajar paling tidak harus memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen di awal pembelajaran dan instrumennya, media pembelajaran yang akan digunakan, asesmen di akhir pembelajaran dan instrumennya. Asesmen awal, peserta didik menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan beragam dalam mengidentifikasi benda berbahaya. Media yang tepat untuk mereka adalah media berbasis video. Oh iya, jangan lupa, komponen modul ajar dapat ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Berarti, saya dan juga ibu bapak sebagai pendidik bebas mengembangkan komponen modul pengajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar peserta didik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi benda-benda berbahaya. Tujuan tersebut merujuk pada capaian pembelajaran pada kekhususan tunagrahita, mata pelajaran pengembangan diri dengan elemen menolong diri. Pada pendidikan khusus, prinsipnya adalah akomodasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara adaptasi dan modifikasi kurikulum. Melihat kebutuhan peserta didik, saya melakukan modifikasi dengan mengacu kepada capaian pembelajaran tunagrahita fase A, mata pelajaran pengembangan diri dengan elemen menolong diri, walaupun peserta didik saya sudah kelas 6. Berikut ini isi capaian pembelajarannya. Untuk memastikan peserta didik sudah memahami konsep benda berbahaya, maka asesmennya berupa stimulated recall. Benda-benda apa saja yang bisa berbahaya dan dapat melukai tubuh kalau tidak digunakan dengan baik. Stimulated recall merupakan salah satu cara untuk penyelidikan proses kognitif melalui tanya jawab. Tapi, saya juga perlu mengetahui kemampuan awal peserta didik. Udin sudah bisa menyebutkan nama-nama benda, tetapi belum bisa mengelompokkan mana benda yang aman dan benda berbahaya. Adil sudah mampu mengidentifikasi benda berbahaya dan cara menggunakannya dengan aman. Udin dan Adil sama-sama berpikir secara konkret.
Udin belum mampu duduk dengan tenang, sedangkan Adil sudah dapat duduk dengan tenang. Berarti, untuk asesmen awal pembelajaran, saya bisa bertanya ke peserta didik tentang apa yang dia lihat. Misalnya, Udin, itu namanya benda apa? Atau, Adil, benda itu biasanya dipakai ibu untuk apa? Langkah selanjutnya apa ya? Coba saya buka panduannya. Nah, menyusun langkah pembelajaran, saya punya alokasi waktu 2 kali 30 menit. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa mencakup benda-benda berbahaya dan tidak berbahaya ya? Oh iya, bagaimana kalau tentang menggunakan pisau dengan aman dan benar? Pertemuan pertama mengidentifikasi bagian-bagian pisau yang bisa dipegang dan yang tidak bisa dipegang. Pertemuan kedua, peserta didik melakukan praktik memegang pisau dengan aman dan benar. Selanjutnya, butuh media untuk mengakomodasi peserta didik yang berpikir secara konkret, tetapi juga tidak langsung memberikan pisau asli, karena Udin termasuk ADHD dan Adil termasuk tunagrahita. Alternatif apa ya yang bisa diambil? Oke, pertama memakai video untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Mana bagian pisau yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang. Kedua, peserta didik diberikan replika pisau untuk berlatih memegang pisau dengan benar. Dari hasil asesmen formatif unjuk kerja, peserta didik sudah bisa mengetahui mana bagian pisau yang dipegang dan tidak bisa dipegang. Nah, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya? Berdasarkan pengalaman saya, ternyata membuat modul ajar seperti membuat perencanaan pembelajaran saja. Nah, Ibu dan Bapak Guru, pada pendidikan khusus rancangan pembelajaran harus mengacu pada hasil asesmen dan karakteristik yang terdapat pada profil peserta didik. Karena murid saya memiliki hambatan intelektual dan ADHD, maka pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik agar bermakna dan fungsional. Prinsipnya adalah akomodasi kurikulum dengan cara adaptasi atau modifikasi. Saat melihat kebutuhan peserta didik di kelas, maka apa yang direncanakan bisa jadi perlu dimodifikasi. Seperti saya yang melihat kebutuhan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Nah, selamat merancang pembelajaran ya Ibu Bapak.